air. Aku berdiri. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang ya untuk para orang tua murid yang sudah hadir dan juga untuk ibu pembicara kita, Ibu Eli. Mohon maaf tadi saya lupa. Dan juga untuk rekan-rekan dari sekolah TK Tunasan Karangasem, Jembrana dan juga Tabanan, dan juga teman-teman dari Kasih Gianyar kalau sudah hadir ya. Oke. Sekarang kita mau berdoa. Saya persilakan dengan hormat kepada guru kita sebagai ketua pengurus praktisi orang tua guru dan murid untuk pimpin kita dalam silakan. Oke. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saat ini saya akan memimpin doa sesuai dengan kepercayaan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertemuan webinar ini Bapak. Kami berterima kasih, kami mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru yang berguna untuk keterampilan kami dalam mengasuh membesarkan anak-anak kami Bapak. Kami juga berterima kasih untuk kesediaan dari pada narasumber Ibu Eli Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan tangannya Bapak. Kami juga berterima kasih untuk acara ini Bapak. Kami menyerahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu, sehingga berjalan sesuai dengan rencana kami Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Rosita. Selanjutnya kita akan masuk ke kita akan mendengarkan sirih dari komunitas praktik orang tua dan guru TK Tunas Harapan. Kepada Bapak David Yoel kami persilakan. Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Foni Susanta, beserta Ibu Guru, Ibu Nilo Putu, Eli Prapti Erawati, SPD MPD, yang sore hari ini sebagai narasumber, juga para orang tua dan wali murid TK Tunas Harapan yang kami banggakan. Puji syukur kepada Tuhan, karena anugerahnya pada sore hari ini kita bisa berkumpul melalui Zoom dalam seminar dengan tema parenting pembelajaran diferensiasi. Ya, saya mewakili pengurus komunitas praktisi pendidikan orang tua murid TK Tunas Harapan mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Foni Susanta, dan Ibu Guru TK Tunas Harapan yang memfasilitasi kami orang tua untuk mengikuti seminar pengetahuan dan pembelajaran diferensiasi
dalam kurikulum baru yang sudah berlangsung saat ini. Kemudian yang kedua, kepada Ibu Niluh Putu Eli Prapti Erawati, SPD MPD, selaku pembicara, untuk waktu dan kesediaannya memberikan seminar pada sore hari ini. Dan juga kami terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu orang tua murid yang sore hari ini sama-sama hadir mengikuti webinar pada sore hari ini. Ya, saya berharap semoga melalui seminar ini kita orang tua dapat memahami betul tentang pembelajaran diferensiasi sehingga terjadi sinergi atau bersama-sama antara kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua, dan juga siswa dalam pencapaian tujuan pendidikan yang berkualitas. Ya, demikian kata sambutan saya pada sore hari ini. Biar kita sama-sama dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Ya, terima kasih untuk waktunya. Om Swastiastu, Shalom. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, terima kasih Bapak David. Selanjutnya kita akan memasuki acara kita, yaitu webinar parenting pembelajaran diferensiasi kepada yang akan dipandu oleh Ibu Moderator kita, Ibu Titin Supriyatin. Saya persilakan. Terima kasih Bu Lendri. Selamat sore semuanya, Papa Mama yang sudah hadir. Saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang sangat hebat. Ya, kita sangat bersyukur narasumber yang hebat ini mau berbagi dengan Tunas Harapan. Kita sangat bersyukur ya. Saya akan membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Ibu Niluh Putu Eli Prapti Erawati, SPD MPD, Magister Pendidikan. Pengalaman beliau, mohon izin ya Bu Eli, saya tidak membacakan semuanya, tapi beberapa poin saja yang saya bacakan, mohon izin ya Bu. Tahun 2015 sampai 2020 beliau menjadi sensor film Indonesia ya. 2019 sampai sekarang beliau pendiri dari komunitas anak cinta belajar. Maaf ya benar. 2019 sampai sekarang dia menjadi Bali Unleash Potensial Motivator. 2021 sampai sekarang beliau menjadi pelatih ahli dari Sekolah Penggerak Kemdikbudristek. Beliau pendidikannya lulusan dari IKIP Negeri Singaraja tahun 1998 sampai 2003. Tahun 2010 beliau Diploma Education in Human Value Added dari Thailand. Tahun 2010 sampai 2012 beliau Master Degree Universitas Pendidikan Ganesha. Tahun 2017 beliau Mentor Teacher Training Diploma. Mohon izin ya Bunda, saya baca beberapa saja. Nah, itu adalah CV dari Bunda narasumber kita, Ibu Eli ya. Sekarang kita akan ke puncak acara, yaitu Bunda Eli, kami persilahkan waktunya 60 menit ya Bunda. Ya, terima kasih, silakan. Oke, baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Berbahagia sekali pada petang hari ini saya bisa berjumpa dengan Ibu Kepala, guru-guru, dan orang tua siswa PAUD Tunas Harapan ya. Sebelumnya saya mau cek suara, apakah suara saya sudah terdengar? Jelas Ibu. Sangat jelas Bu. Ada Bu, terdengar jelas Bu. Oke, baik, terima kasih. Hanya kameranya Bu agak kabur dikit mungkin, tapi nggak Iya, apa-apa. ini bawaan dari laptopnya Bu, perlu diganti. Oh iya, sepertinya. baik Ibu. Nggih. Masih terlihat sangat cantik Bu. Terima kasih. Tadi CV yang disampaikan Bu Titin itu sebenarnya
tidak terlalu apa ya, karena itu menurut saya anugerah Tuhan semua. Jadi pencapaian itu saya peroleh karena Tuhan semua. Jadi begitu saja terlalui karena rahmat Tuhan sehingga udah segitu ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi terima kasih, tapi itu murni adalah milik Tuhan. Oke, baik, saya akan langsung untuk share screen. Sudah terlihat nggih? Belum, Bu. Masih progres. Baik, sudah, Bu. Sudah nggih? Suara saya apakah masih terdengar, Ibu? Sudah terdengar, Bu. Jelas, Bu. Masih terdengar ya? Iya, karena di saya ada suara sedikit putus-putus. Nonton film di Mall Bali Galeria bersama kesayangan duduk di muka. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita mulai acaranya. Bapak Ibu, apakah masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Dengar, Bu. Oke. Baik, soalnya tadi sempat terputus suaranya. Saya lanjut ya. Nanti jika suara saya tidak terdengar, silahkan langsung disampaikan. Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar pembelajaran diferensiasi. Apa itu pembelajaran diferensiasi ya? Mungkin sudah ada beberapa orang tua sudah paham, sudah pernah dengar. Nanti saya juga minta pendapatnya sehingga kita di sini saling berbagi. Nah, ini kesepakatan kita bersama. Forum ini adalah forum diskusi, semua adalah narasumber, di mana saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu pernah mengetahui, mendengar, membaca kaitannya dengan topik ini, enggak masalah. Bisa sharing apa saja untuk kita sama-sama menambah ilmu. Karena semua memegang pasal-pasal kecil yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari, kemudian kita bisa gabungkan di sini. Kemudian kedua, ingin berpendapat bisa mengklik fitur raise hand terlebih dahulu untuk diketahui, sehingga nanti baru diizinkan, baru bisa berbicara. Berpartisipasi aktif, jika adalah salah satu seorang peserta diskusi berbicara, yang lain mendengarkan dengan aktif. Menghargai pendapat peserta lain, semua pendapat dan pertanyaan berharga. Mic hanya dihidupkan sesaat hendak bicara dan kamera izin kalau memang tidak ada masalah jaringan kita on-kan bersama ya. Apakah ada hal lain yang perlu kita sepakati sehingga kegiatan kita pada petang hari ini bisa berjalan lancar atau cukup ini saja? Cukup, Bu. Tapi kamera Bu Eli off ya? Iya, Bu, maaf. Ini kalau saya play fitur ini di PowerPoint, dia suara saya jadi agak putus-putus, Bu. Oh iya, baik Ibu. Gak apa-apa, Bu, lanjut, Bu. Nggih, baik. Mohon maaf, mohon izin ini di tempat saya kurang baik. Nah, sekarang kita akan ice breaking dulu ya. Kita bermain dulu. Kita santai. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan yang menyenangkan. Kita bisa bermain dan kemudian belajar. Konsep belajar bermain, bukan bermain belajar, itu yang kita terapkan ya. Kita mulai. Nah, Bapak Ibu boleh milih nih angka dari 1 sampai 5. Silahkan boleh pilih dulu dan nanti sampaikan memilih yang mana. Silahkan. Bu Guru, Bu Kepala boleh juga ikut. Silahkan mau pilih yang mana. Pilih mana? Yang 3 aja, Bu. Yang 1 tadi udah kelihatan. Oke, yang lain yang mau yang mana boleh. 5. Yang 3 nomor aja, 1. Bu. Konsisten ya kalau sudah pilih ya. Ya. 5. Nomor 1. Mama Timothy Sura 5 tuh. Itu angka keberuntungan atau gimana, Bu? Nomor 2. Semua sudah Nomor pilih 1. ya? Oh.
Mohon Ada yang dibantu minta Bu Poni. ada yang minta 5, ada yang minta 3, ada yang minta 2. Boleh, Gimana nih, Bu boleh, Eli? boleh Nomor tulis di 1. boleh tulis di chat room, boleh tulis di chat room pilih yang Oh, boleh di mana. chat room. Ayo di chat room. Tadi di Nomor- nomor 2. Nomor 4. Nomor 4. Oke, sudah ya, semua sudah ya. Nomor Ya, chat 1 room. Waduh, di chat room kok banyak 2 nih. 2. 3 banyak juga. 3. 2. semua sudah Kayaknya Bu. cuma Berapa saya itu Bu? yang 5. Timothy aja 5 nih. Oke, sekarang kita buka. Nah, kita akan melakukan tugas di pilihan numbernya. Jadi kira-kira itu apa ya? Yang pertama, menari. Yang pilih nomor 1 nanti tugasnya akan menari. 2 buat pantun. 3 main musik. 4 menyanyi. 5 melawak. Ayo siapa yang tadi 5 kita akan dihibur. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Jadi nggak usah panjang-panjang, menarinya singkat, buat pantunnya singkat, main musiknya singkat, menyanyi singkat, melawat singkat. Tidak dinilai bagus atau tidak, tapi usahanya untuk menghibur kita semua ya. Kasih waktu 5 menit dari sekarang. Boleh silahkan. Kalau siapa tahu yang sudah bisa nari, mau langsung unjuk tangan, langsung menari boleh. Kalau yang mau melawak, ingat-ingat lawakan seseorang, terus kemudian mau menyampaikan langsung boleh ya. Dari guru-gurunya nanti dulu ya. Gurunya tadi udah milih ya Bu. Ibu Desi kayaknya 2 deh itu. Bu Titin 5 ya. Tadi Bu Titin bilang 5 loh. Iya Bu, siap. Bu Titin. Oke, sudah? Bu Poni nomor berapa tadi, Bu? Nomor 3, Bu. Oh, kira-kira main musik apa nih, Bu? Saya main musik ini aja, Bu. Apa ya? Trompet kali ya. Keren, makasih. Oke. Oke, makasih. Kemudian ada lagi, ayo siapa yang sudah siap boleh unjuk prestasinya atau unjuk kerjanya, silahkan. Menyanyi pasti banyak nih yang bisa nyanyi. Tadi siapa yang memilih nomor 4 ya? Coba kita cek yang milih nomor 4 siapa ya? Oh, Mama Asia, nomor 4. Ayo siapa? Boleh. Ibu Titin nomor 4, Bu. Oh, Bu Titin nomor 4. Ayo Bu Titin nyanyi, Bu. Ayolah, Bu. Berikan kami mendengarkan suara merdunya Ibu. Ayolah. Merdu banget suara saya, Bun. Ayo Bu, silahkan menghibur kita dulu ini. Saya menyanyi lagu Sayang Disayang ya. Ya, oke. Semuanya disayang. Oke. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eli. Iya, lagi satu. Siapa lagi? Orang tua sekarang. Kepala sekolah udah, guru udah. Sekarang lagi satu orang tua yang bersedia. Siapa kira-kira yang bersedia untuk unjuk performance? Ada? Saya, Bu. Oh, enggak, silahkan. Saya. Silahkan Ibu. Ya, halo, sebutkan namanya Ibu. Siapa tadi ibunya ya? Belum sebutkan namanya ya Bu Foni.
Belum Bu, belum sebutkan, saya juga nggak kedengeran. Masih tadi putus-putus. Oh, nggih. Siapa ya? Saya Bu nomor 1 menari. Oh, Oke, Mama Abigail. silakan. Oke, Wah, keren. silakan. Silakan Ibu. Wow. Tari apa itu Ibu? Keren sekali Bu. Menari Sumba. Woi. Tari dari Sumba itu. Oh iya, terima kasih Bu. Kita jadi tahu tari Terima Sumba. kasih. Terima kasih Bu. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, baik. Itu sedikit ice breaking kita. Dari ice breaking ini apa yang Bapak Ibu dapat ambil hikmahnya dari game ini? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya dari game ini, kira-kira apa yang bisa dapat dipelajari bahwa bermain game kemudian diberikan memilih, kemudian dapat tulisan-tulisan yang meminta kita untuk berbuat sesuatu. Ada? Ada yang ingin menyumbangkan pendapatnya? Mungkin nanti ya. Ibu guru mungkin ada yang bisa didapat hikmahnya apa yang bisa diperoleh dari game ini. Izin Bu Eli, saya. Ya, nggih, silahkan. Ini sangat menarik dan menyenangkan, jadi penyemangat kita untuk melakukannya, gitu. Nggih, terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Nggih, silahkan Ibu. Ibu Diatmika ya. Ya, menghilangkan ketegangan. Nggih, makasih. Nggih, Saya kita Bu. lanjut. Oh ya, Bu Poni, silahkan Bu. Di games ini saya melihat bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Nggih, betul sekali ya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang game ini. Kita masuk ke diskusi dulu untuk kita lebih brainstorming lebih mendalam. Kita mempelajari pembelajaran diferensiasi sebelum masuk ke topik inti. Nggih. Ya, pertanyaan pertama. Apakah Tuhan menciptakan kita sama, Ibu? Ayo, siapa yang bisa bantu orang tua? Silahkan bebas. Jadi jangan enggak usah tegang ya. Apakah Tuhan menciptakan kita sama? Tidak. Tidak. Nggih, terima kasih tadi Ibu yang bantu menjawab, nggih. Kemudian yang kedua, kita sepakat ya, Tuhan menciptakan kita tidak sama, kita berbeda. Apakah kita manusia mencoba menyamakan manusia lainnya dengan kita atau dengan yang lainnya sehingga mereka juga seragam? Ya, apa tidak? Ada usaha ke arah sana, Bu, tapi susah berhasil. Oke, makasih Bu Poni. Ada pendapat yang lain? Apakah kita manusia mencoba menyamakannya dan menseragamkan manusia satu dengan yang lainnya? Ya. Ya, Bu. Ya. Iya, terima kasih jawaban jujurnya ya. Berarti sama, saya juga dulu seperti itu. Itu dosa saya juga ya. Ingin menseragamkan banyak orang. Jadi biar seragam seperti ini ya. Apakah lingkungan Bapak Ibu mendukung potensi beda atau kemampuan beda yang Bapak Ibu miliki dulu waktu kecil? Beda. Apa itu yang jawab? Silahkan. Apakah lingkungan Bapak Ibu mendukung potensi unik dan beda yang dimiliki? Berbeda, Bu. Bapak. Apakah kemampuan beda yang Bapak Ibu miliki itu didukung oleh lingkungan? Seksi Bapak. Tidak, Bu. Tidak ya. Terima kasih. Timothy pinter sekali bantu baca ya.
Kemudian berikutnya, apa yang terjadi jika lingkungan Bapak Ibu mendukung potensi unik yang Bapak Ibu miliki waktu kecil? Apa yang terjadi? Misalnya ibu tuh bakatnya nyanyi, terus didukung gitu. Akhirnya kira-kira apa yang terjadi saat ini kalau dari kecil sudah didukung tuh potensi uniknya? Siapa yang bisa bantu jawab? Seneng banget sih, Bu. Oke, senang sekali ya. Nanti kalau jawab bisa sebutkan nama biar saya tahu yang mana ini jawab. Oke, selanjutnya. Apakah Bapak Ibu melakukan keseragaman pada anak? Maksudnya mulai menyamakan dengan ibu atau menyamakan dengan anak yang lain biar anak kita bisa memperoleh apa yang diperoleh anak lain. Apa tidak? Apa semuanya sudah bisa melihat atau memberikan dukungan pada potensi beda anak? Pasti sudah ya. Tidak. Ada yang bisa? Oh, tidak. Siapa yang tidak bisa kasih pendapatnya lebih dalam lagi? Silahkan. Tadi siapa ya? Apakah Bapak Ibu melakukan keseragaman pada anak? Tidak. Oh, tidak. Berarti sudah memberi izin untuk berbeda nggih ya. Mohon maaf ini tadi suaranya saya pikir iya. Bagus sekali ya. Berarti Bapak Ibu tidak melakukan keseragaman. Bapak Ibu mengizinkan anak-anak memiliki potensi unik, didukung potensi uniknya, tidak disamakan dengan anak yang lain atau anaknya tidak diusahakan untuk mencapai apa yang anak orang lain bisa peroleh. Oke. Sejauh mana Bapak Ibu mengizinkan anak merdeka belajar di rumah? Merdeka mereka belajar apapun yang mereka mau. Ada yang bisa bantu untuk jawab? Apa di rumah itu ibu yang memberitahu atau menginstruksikan, hari ini belajar ini ya, hari ini latihan nulis aja, hari ini latihan buat angka aja gitu, atau mengizinkan saya mau mewarnai boleh, saya mau apa boleh. Ada yang bisa bantu kasih pendapatnya? Kita sedikit mengizinkan. Oh enggak, silahkan. Mengizinkan untuk memilih apa saja yang mau dikerjakan oleh anak. Entah itu mau gambar atau mau warnai atau mau belajar nyanyi. Itu tergantung anaknya mau apa. Oh, luar biasa Ibu Kade Ayu, sudah bisa mengizinkan anak belajar apa yang mereka mau dan sudah mengizinkan anak berdeka belajar apapun yang dikehendaki. Nggih, luar biasa ya. Nah, selanjutnya sebentar dulu. Nggih. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Game pertama itu selain mengasihkan dan menghibur kita semua, itu ada maknanya di baliknya. Mungkin tadi ada ibu, bapak yang sudah memperolehnya tapi belum berpendapat. Jadi game itu ditentukan oleh saya. Pasti ada perasaan yang tidak nyaman hadir saat ada sesuatu yang ditentukan. Karena tentu kita belum tentu bisa dengan hal-hal yang ditentukan tadi. Kalaupun bisa, terkadang kita perlu latihan, perlu membangun kepercayaan diri kita. Hal-hal yang ditentukan terasa tidak mendukung potensi-potensi kita. Nah, pembelajaran diferensiasi seperti itu gambaran awalnya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi di diskusi juga membantu untuk kita bersama-sama membuka lagi cakrawala kita atau wawasan kita terkait pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya kita tuh dari
lahir sudah berbeda. Dan kalau memang Tuhan ingin kita sama, harusnya kita sudah diciptakan sama, semuanya sama, sehingga kita tidak perlu susah-susah lagi, kita belajar bersama-sama. Tapi karena kita berbeda, kemudian pembelajaran pun harus mengikuti, atau hal apapun harus mengikuti keunikan kita, kemudian kemampuan kita, minat kita. Nah, di sanalah kita akan bertumbuh dengan maksimal, dan anak-anak Bapak Ibu nantinya akan bertumbuh dengan baik di situasi dan lingkungan tersebut. Nggih. Nah, sebelum kita memasuki, kita akan nonton dulu ya. Kita bahas tentang video ini, nggih. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Apa sudah? Ya, sudah, Bu. Tapi videonya belum jalan, Bu. Belum jalan. Wildan. Suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan. Bu, videonya belum nyala, Bu. Antara dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan. Bu Eli, mohon izin, videonya belum nyala, Bu. Belum apa, Bu? Videonya belum keputar, Bu, belum nyala, belum on. Oh iya, belum on ya, Bu. Di sini di tempat saya sudah on, Ibu. Belum, Bu. Coba. Di sini di kami belum, Bu. Oh gitu ya, sebentar. Oke, Kak, belum ya. Saya coba lagi ya. Sudah, Ibu? Apakah sudah bisa terlihat videonya? Di tempat saya belum. Belum bisa ya? Belum, Bu. Bisa, Bu. Oh, sayang sekali. Nggih, mohon maaf, mungkin ini belum kompatibel ya, belum bisa diputar. Terus tadi saya coba tadi duluan sama Ibu. Ngecek. Oke, baik. Ini saya cerita sedikit tentang sekolah hutan ini. Singa ingin mendirikan sekolah di hutan. Nah, pelajarannya ditentukan oleh singa. Jadi, pelajaran berenang, dan semua hewan di hutan juga harus belajar berenang. Ada pelajaran memanjat, pelajaran terbang, pelajaran lari cepat. Nah, menurut ibu-ibu kalau pelajaran renang, siapakah hewan yang paling menunjukkan kemampuan maksimalnya? Siapa yang bisa bantu? Gajah sepertinya. Gajah ya. Kalau berenang gajah ya, Ibu? Iya. Bebek, Bu. Gajah. Kira-kira ada lagi kalau berenang, siapakah yang menunjukkan kemampuan maksimalnya? Ada bebek nggak di sini? Ada bebek burung. Ada bebek. Kudanil. Ada. Boleh hewan di luar ini ya, karena ini hanya contoh saja. Tapi semua hewan mengikuti. Ikan, ular. Ular, Ikan, oke, Ibu. ular juga pintar berenang. Ada lagi kira-kira hewan paling pintar berenang? Ikan. Buaya. Ya. Hewan. Buaya, oke. Ada lagi?
Ikan. Ikan. Ikan nomor 1 ya. Nah, kalau pelajaran memanjat, kira-kira siapa yang nomor 1? Monyet. Monyet. Siapa yang paling tidak bisa manjat, kira-kira dapat nilai buruk di pelajaran memanjat siapa? Gajah. Nah, kalau lari cepat, kira-kira lari cepat Kancil. yang dapat nilai paling bagus kalau lari cepat? Tiger. Kancil. Tiger. Tiger. Harimau. Harimau juga cepat Tiger. ya. Harimau. Oke. Kemudian kalau pelajaran melata, kira-kira siapa yang paling baik? Ular. Ular. Ya, bagus sekali. ada di Semua jawabannya. Bapak Ibu, ada suara yang bocor. Nanti kalau mau ngomong bisa di on-kan lagi, nggih. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari cerita saya itu apa yang bisa diambil hikmahnya? Apa yang bisa diambil pelajarannya? Ada yang ingin bantu menyampaikan pendapatnya? Saya Mama Kazu. Jadi menurut saya kita nggak bisa memaksakan ya misalnya gajah untuk bisa memanjat pohon. Kalau kita paksakan dia bisa nggak bisa manjat dan nggak bisa talenta yang harusnya dia miliki dia nggak bisa mencapai secara maksimal gitu loh. Ibu siapa ya? Saya belum lihat ini ibu siapa nih karena kameranya kecil jadinya. Saya sorry Bu, saya di mobil jadi gelap. Oh, guys, dengan ibu siapa nggih? Kiki. Oh, nggih, terima kasih Bu Kiki. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Ada? Bagus sekali. Mungkin menambahkan yang tadi atau apa yang terpikirlah dari cerita yang saya sampaikan tadi. Ada? Satu orang lagi? Ya, mungkin nanti ya. Betul sekali yang disampaikan Ibu Kiki. Kadang pelajaran kita ini seragam semuanya. Jadi diharapkan seluruh anak menguasai pelajaran itu semua. Padahal karena kita beragam dan kita memiliki kemampuan berbeda-beda, tentu kita tidak akan mampu atau semuanya bisa lakukan. Nah, seperti gajah dia akan hebat di bakatnya dia ya. Ikan juga seperti itu, monyet juga seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana dengan ini? Saya tahu di TK PAUD dan di beberapa TK lainnya memang sudah tidak mengajarkan anak-anak PAUD itu les baca tulis. Tapi ini uniknya. Saya lihat di sepanjang jalan rumah saya yang di Ceko Maria ini sudah mulai menjamur nih les-les privat baca tulis atau les privat yang datang ke rumah. Menurut Bapak Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang les privat yang sekarang menjamur dan anaknya banyak sekali? Padahal di sekolah sudah mau melihat diferensiasi ini, mengizinkan anak bertumbuh sesuai potensinya, bertumbuh sesuai perkembangannya, dan mengizinkan anak nanti membaca dan menulis di saatnya yang tepat. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu juga pasti lihat ini, les privat baca tulis sedang digemari dan terlihat anaknya sangat banyak. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa pendapatnya tentang les privat yang sekarang makin banyak dan penggemarnya makin banyak, anak-anaknya membludak tuh saya lihat di Ceko Maria itu ya. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ibu Timothy mungkin atau Ibu Asia? Saya, Bu. Oke, silahkan. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya?
Saya, Bu. Kaitannya. Ya, silahkan Ibu, silahkan. Kalau menurut saya tentang untuk les privat buat anak-anak untuk umur kayak anak saya baru 0 kecil, itu kayak terlalu memaksa otaknya untuk berpikir begitu Ibu. Makanya saya disuruh juga untuk les privat untuk ini, menurut saya itu terlalu memaksa otaknya untuk terlalu berpikir keras begitu Ibu. Jadi itu pikiran saya, pendapat saya itu Bu. Oke, terima kasih Ibu. Bagus sekali pendapatnya ya. Menarik bahwa kalau kita anak usia 0 kecil diajak untuk les privat baca, Ibu melihat bahwa itu memaksa otaknya dan ingin anaknya pasti berkembang sesuai perkembangannya. Oke, bagus sekali. Ada lagi mungkin Ibu Darren, Ibu Kensi dan Kenso. Ada Ibu Diatmika mungkin ada yang disampaikan? Ini Pak Daniel angkat tangan ini. Oke, silakan. Oh Ada ya benar, ada 2 raise hand. Maaf, saya baru lihat. Silakan Ibu. Yang mana ini duluan ya? Maaf di sini saya belum bisa lihat terlalu jelas. Bisa dibantu nggih, Bu? Pak Daniel mungkin duluan ya. Setelah itu siapa yang raise hand? Silakan. Ya, kalau saya ngelihat kenapa muncul banyak tempat-tempat les seperti itu, karena memang sebelumnya, kurikulumnya sebelumnya itu yaitu mengharuskan anak sebelum masuk SD sudah harus bisa membaca. Makanya menjamur tempat-tempat seperti itu. Jadi orang tua mungkin ketakutan ya toh, pada saat masuk SD anak saya nggak bisa baca, nanti nggak bisa keterima di SD. Saya sih kepingin dengan pembelajaran diferensiasi ini jadi nggak seperti itu. Mudah-mudahan ya karena situasi dan kondisi yang seperti itu, jadi orang tua dengan terpaksa mengharuskan anaknya supaya bisa membaca, gitu sih Bu. Bagus sekali Pak Daniel, terima kasih pendapatnya ya, menarik yang disampaikan. Nggih, sebelum saya tanggapi ada tadi yang resen lagi, bisa terlihat nggih? Kalau di saya belum bisa terlihat loh. Ibu Rosita Bu. Oh Bu Rosita, terima kasih Bu Poni bantu. Nggih Bu Rosita, silakan Ibu. Kalau saya setuju dengan pendapat Pak David tadi, karena tuntutan dari jenjang sekolah selanjutnya yang mengharuskan anak untuk bisa baca tulis, jadi mau tidak mau orang tua ya istilahnya mempersiapkan anak untuk bisa baca tulis gitu Bu. Kalau pengalaman saya sih dengan 2 anak, yang pertama sudah kelas 6 SD, kalau itu dianya sendiri yang mau ini untuk les baca tulis sebelum bahkan sebelum masuk TK, dianya sendiri yang mau, karena dia mau ya saya daftarkan. Tapi kalau untuk anak saya yang kedua dengan kakaknya ini berbeda. Jadi kalaupun saya masukkan dia les baca tulis, kadang seminggu belum tentu mau ya. Jadi saya juga angkat tangan. Saya ikutilah kemauannya begitu. Oh, nggih. Nggih, luar biasa ya, menarik ya, 2 kondisi, 2 pendekatan dan tetap diikuti apa yang jadi keinginan anak nggih. Kira-kira sebelum saya tanggapi atau nanti Bu Poni karena semua ada narasumber nggih, adakah solusi lain selain meles privatkan anak? Selain tadi ada juga tuh yang disampaikan Ibu. Siapa tadi Bu? Bu Carol. Bu Rosita Bu. Bu Rosita, maaf. Bu Rosita punya solusi tetap mempersiapkan anak les, tapi tetap juga mengizinkan anak kalau nggak mau les diizinkan. Oke, ada hal lain kira-kira solusinya? Apakah harus tetap les privat atau ada hal lain yang tetap mendukung diferensiasi potensi anak yang unik dan berbeda itu? Ada yang bisa bantu kasih pendapat? Nggih, silakan Ibu Inayawati nggih. Ya, Ibu Kiki, silakan Bu. Oh, Ibu Kiki, silakan Ibu Kiki. Ya, kalau saya sih menurut pengalaman saya sama anak saya yang paling kecil Kazu ya,
Karena dia itu kalau belajar itu biasanya tidak bisa duduk diam terlalu lama. Karena dia jangankan belajar, makan pun dia seperti itu gitu loh. Jadi dia tipenya anaknya agak aktif gitu loh. Jadi saya biasanya waktu mengajarkan dia pun tidak bisa lebih dari 10 menit gitu kan. Nah, di rumah saya waktu dia belajar menulis dan membaca, jadi saya waktu itu dia tidak bisa lama-lama pegang pensil dan buku ya. Jadi waktu itu saya sediain media pasir gitu loh. Jadi saya kenalkan dia misalnya huruf A gitu, terus dia tulis pakai tangannya waktu itu gitu. Karena waktu itu saya lihat karena dia memang tidak bisa betah duduk lama-lama di meja gitu Ibu. Ya, dan juga saya waktu itu juga saya pernah memperkenalkan juga dengan media tisu gitu. Jadi saya tulis di situ A, B, C, D sampai Z itu memakai spidol berwarna-warni. Nah, dia mengenal huruf di situ. Jadi dia semprotin air di situ dan misalnya airnya luntur, nah dia baru kenal gitu A gitu. Jadi kalau untuk nulis sama di buku tulis dia agak kurang mau di waktu itu. Itu aja sih Bu kalau menurut pengalaman saya. Oh, nggih, menarik ya solusinya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Guru dulu. Apa solusinya Bu biar tidak menyiapkan anak membaca tapi tidak les privat? Ada Ibu Guru yang ingin memberi pendapatnya? Dengan cara bermain, Bu. Nggih. Bagus ya kalau Bu Kepala yang turun tangan sudah gongen, ini udah jawaban final ini ya. Bu Guru ada lagi? Nggih, betul ya yang disampaikan Ibu Kepala, ada beberapa solusi yang kita bisa lakukan. Harapan Pak Mas Menteri, semua sekolah nanti mampu melihat perbedaan ini, harapannya. Dan ke depan mudah-mudahan kita bersama berdoa kepada Tuhan, ini adalah hal baru yang menjadi angin segar kita semua, bahwa kita akan bertumbuh, anak-anak kita bertumbuh sesuai dengan minatnya, dengan kemampuannya, dan kita bangsa menjadi lebih baik. Ke depan kalau misalnya terwujud SD-nya sudah tidak mengharuskan anak-anak membaca, tentu ini tidak akan jadi masalah dalam artian mereka sudah dipersiapkan dengan maksimal di PAUD, ada yang memang sudah bisa membaca dengan keinginannya sendiri, dengan latihan bermain yang dilakukan di PAUD, kemudian di SD tidak ada keharusan seperti itu, dan mereka langsung bisa masuk. Nah, bisa juga pilihannya adalah masuk ke SD yang memang sekolah penggerak juga. Yang saya tahu di sekolah-sekolah dasar yang berlandaskan sekolah penggerak memang tidak mengharuskan anak-anak bisa baca, sehingga tidak harus anak-anak nanti kita bebaskan, kita diferensiasikan di sekolah, tapi kita lagi masukkan sebuah les privat yang belum tentu tanda kutip mereka mengikuti minat anak, kemudian mampu mengantarkan pembelajaran itu tanpa, ya maksudnya lebih yang disampaikan Bu Foni, bermain dan kemudian mengantarkan pembelajaran dengan menyenangkan sehingga anak-anak merasa bahwa dia tidak belajar, tapi mereka sedang bermain. Itu mungkin kira-kira yang saya bisa sampaikan. Atau tadi caranya Bu Kiki. Cara Bu Kiki juga unik bahwa Ibu Kiki mempersiapkan anaknya sendiri di rumah dengan melihat minatnya, ya mengetahui anaknya sangat aktif, kemudian memperkenalkan huruf dengan pasir, mencoba melatih motorik halusnya di pasir sehingga mereka sudah tahu jenis-jenis huruf, angka. Nah, itu juga bisa jadi solusi, tidak harus ke les privat baca yang kita tidak tahu bagaimana, ya kesannya saya dari luar menarik karena warnanya sangat colorful gitu, tapi kita tahu ada juga yang saya tahu guru yang di sana bukan berdasarkan lulusan guru, jadi ya dia baru tamat kuliah yang mungkin pedagogiknya belum
cukup, namun dia merasa ingin membantu anak-anak, kemudian dia belajar sendiri di buku dan di internet, kemudian mengajar anak Bapak Ibu. Kan sangat disayangkan sekali. Nah, itu bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk tetap melihat potensi keunikan anak-anak. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat ya, PISA test. PISA ini adalah program for international assessment, program penilaian pelajar internasional. Indonesia di daerah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 dari bawah. Pelajaran membaca dan ini membaca reading, ini matematik, ini science, posisinya di bawah. Lebih tinggi dari India, Thailand, di mana India adalah negara miskin kedua ya, dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi, tapi dia di atas kita. Mana ini tadi kemarin saya lihat. Nah, ini sangat menyayangkan, ini di tahun 2018 nih, di tahun 2018. Di sini juga keluar resultnya, hasilnya, bahwa Indonesia itu belajar tapi tanpa pembelajaran. Pembelajarannya paling lama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di total anak-anaknya udah TK, kemudian lagi dilesin di sore hari, kemudian SMP juga SD-nya juga pembelajarannya penuh. SD, SMP, SMA, mungkin SMA juga tambah les. Mereka dinilai pembelajarannya paling banyak di antara sekolah lain, tapi hasilnya tidak memuaskan. Harusnya dengan belajar dari sedini mungkin, itu harus menunjukkan nilai yang baik juga terhadap pembelajaran reading, terutama reading. Belajar baca itu sudah diperkenalkan dari dini. Harusnya mereka sudah sangat menguasai, tapi ternyata jatuh-jatuhnya reading itu mereka hanya mampu baca, tidak melihat maknanya dan lain sebagainya. Jadi kita titik tekannya bisa baca aja, cukup. Padahal baca tidak bisa stop sampai sana, ada hal-hal lain dari membaca itu perlu dikuasai. Nah, itu tidak dikembangkan lagi seterusnya. Ini PR kita semua, tidak hanya orang tua, tapi dengan melihat data ini mungkin orang tua juga bisa lihat bahwa pembelajaran yang sekarang sebelumnya dilakukan itu tidak mendukung nilai matematik, reading, science kita meningkat. Di sini Cina yang bagus. Di sini Cina bahwa mereka juga memberi kebebasan. Rata-rata negara-negara ini adalah negara-negara yang melakukan pembelajaran diferensiasi, fokus pada minat anak, kemudian teaching at the right level. Nah, ada cerita di India yang bagus ya. India adalah negara miskin, kemudian India sekolahnya sedikit, ada seorang pelopor, guru di situ mencoba untuk mengajar anak teaching at the right level. Tidak ada kelas, jadi sekolah ini tidak ada kelas. Pokoknya kalau misalnya mereka baru bisa tambah-tambahan, dikumpulkan, yang bisa tambah-tambahkan, yang bisa perkalian, dikumpulkan, bisa perkalian. Dengan percobaan itu memberi dampak yang sangat maksimal, kemudian diterapkan di seluruh India. Nah, ini tanggapan Pak Menteri tentang hasil PISA 2018. PISA ini dites setiap 3 tahun sekali. Jadi 18 terakhir, 18, 19, 20, 21. Harusnya 2021 kemarin sudah ada tes ya untuk PISA, sehingga kita akan tahu apakah naik atau turun tes PISA kita di tahun 2001, apakah dilaksanakan atau tidak, atau di 2002 nanti kita bisa lihat. Menurut tanggapan itu, nilai skor Indonesia dalam penilaian global PISA melorot karena itu disebabkan kualitas guru dan disparitas mutu penyebab utama. Ini kita tidak bisa mutlak untuk melempar semuanya kepada guru. Ini juga ada sumbangsi juga pada orang tua. Andai kata sekarang guru sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, namun di rumah tetap ada keseragaman, ada instruksi, ada ketentuan tidak mengizinkan anak berkembang maksimal. Nah, inilah hari ini kita bersama-sama untuk menyamakan persepsi, menyamakan pandangan. Guru-guru sudah mencoba semaksimal mungkin untuk membuat anak Bapak Ibu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu juga kami harapkan untuk mendukung ide-ide dari Mas Menteri ini dan Bapak Ibu
guru yang luar biasa ini. Apa itu belajar ya? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa kasih saya pendapat. Apa itu belajar Bapak Ibu? Apakah saat ini kita belajar? Iya. Ya. Iya, terima kasih. Itu siapa ya jawab ya? Ada lagi yang mungkin bisa ngasih pendapatnya lebih dalam lagi? Silahkan. Apa itu belajar? Tidak apa-apa, kira-kira pengalaman Bapak Ibu belajar apa? Cerita sedikit deh, apa itu belajar? Kalau belajar tuh udah ngapain sih? Baca buku itu belajar, menulis itu belajar, atau apa? Ibu guru mungkin ada yang bisa bantu. Oke, Bu Kiki, silahkan Ibu. Kalau saya gagal itu juga belajar, Ibu. Oh iya, luar biasa. Iya betul. Ada lagi Bu selain itu? Betul sekali Bu Kiki. Ada tambahan lagi? Bilang mami. Oke, tadi Bu Kiki mengatakan bahwa gagal itu juga belajar. Iya betul. Luar biasa. Itu jawaban yang perfect ya. Ada lagi? Ibu guru, mungkin ada tambahannya. Ini sekarang forum belajar bersama ya. Ini luar biasa ya, belum pernah ada juga di masa saya, guru dan orang tua bersama-sama belajar. Itu luar biasa. Nggih. Ini di Ada chat lagi? Bu, ada Bu Di chat. Hartati di chat Apa tuh? menulis mempelajari sesuatu yang ingin kita ketahui. Oke, betul. Ada lagi? Mengenal hal baru. Mungkin menambahkan Bu. Ya, silahkan. Kalau menurut saya belajar itu suatu kegiatan yang kita lakukan dalam mengetahui tentang suatu hal yang belum pernah kita ketahui ataupun memperdalam ilmu yang pernah kita pelajari. Sekian Bu. Luar biasa, terima kasih. Siapa tadi Pak? Saya di sini layarnya kecil. Siapa tadi namanya? Pak Mahardika. Pak Mahardika ya. Ya Bu. Terima kasih Pak. Luar biasa komplit sekali jawabannya. Nggih, betul belajar itu kegiatan untuk memperoleh ilmu, kegiatan untuk menguasai sesuatu, dan saat kita gagal pun seperti Ibu Kiki bilang itu ada proses belajar. Itu juga bisa kita katakan bahwa kita lagi belajar, nggih. Belajar ada stimulus dan ada interaksi, ada respon. Nggih. Terima kasih. Sekarang pertanyaan berikutnya. Anak duduk di kelas dan ada guru sedang mengajar, apakah anak sedang belajar? Belum tentu. Betul Bu Poni. Ya betul ya, terima kasih jawabannya. Kalau kita melihat anak sedang baca buku, orang tua udah senang dah itu. Lagi ngapain Nak? Lagi belajar. Orang tua sudah puas, oh anak saya pegang buku. Jadi berharap anak-anak cuma pegang buku. Kalau anaknya pintar, dia tahu kalau ibunya ingin anaknya belajar, dia pegang buku. Orang tua udah berpikir, dia belajar. Dah tenang, tidak ada pengecekan berikutnya. Kemudian kalau kita lihat di kelas ada guru, ada murid, kita sudah bilang, oh mereka sedang belajar. Kan kita sudah yakin bahwa anak-anak sedang belajar dan ada pengajaran. Padahal kegiatan itu adalah dua kegiatan berbeda. Belajar dan mengajar. Kalau mengajar kegiatan membimbing, kegiatan pedagogik. Pedagogik itu membimbing anak. Kalau belajar tadi sudah disampaikan kegiatan belajar. Dua hal ini kegiatan berbeda. Nah, apakah sedang guru mengajar, anak belajar? Belum tentu, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Poni. Karena apa? Anak belajar dan saat guru mengajar, saat bersamaan itu kita harapkan terjadi pembelajaran saat guru mengajar. Tapi tidak semua bisa terjadi seperti itu.
Nah, hal-hal yang menyebabkan itu apa? Nah ini, pendidikan konvensional, pendidikan dulu, anak itu seperti gelas kosong, bahwa guru bisa menyampaikan apa saja ilmunya sebanyak-banyaknya kepada anak. Tidak mau melihat apapun. Pokoknya mereka duduk diam manis, cukup. Bergerak sedikit itu tidak belajar. Mereka lari-lari sedikit, oh itu tidak belajar. Kembali, duduk. Nah, duduk manis, tangan silang. Dengarkan baik-baik Ibu. Dan guru-guru dengan berbahagianya melihat karena anak duduk manis dan melihat ke papan, mereka belajar. Betul enggak Ibu? Pernah enggak mengalami itu? Pertanyaannya waktu Ibu menatap ke papan itu, Ibu belajar atau sedang memikirkan yang lain ya? Saya juga mengalaminya ya. Kita jujur aja ya, atau kalau memang ingin menyampaikan pendapat boleh, atau bisa ini jadi bahan renungan. Bahwa anak-anak itu kertas kosong, jadi ditulis apa saja oleh gurunya. Yang penting mereka pasti bisa. Tidak seperti itu sebenarnya. Kalau di pendidikan modern melihat bahwa anak itu sebuah satu kesatuan yang terdiri dari badan, pikiran, perasaan, ingatan, kesadaran, lingkungan. Kalau kita mau mereka maksimal belajar, kita mau melihat ini satu-satu saja. Kita lihat dari badannya. Kalau mereka lagi capek, lagi sakit, lagi kondisi badannya nggak fit, ini pasti tidak mendukung mereka untuk belajar. Tapi apakah pendidikan konvensional melihat ini? Mereka agak demam, meriang dikit saja, sebenarnya sudah nggak konsentrasi. Tubuh itu satu kesatuan dengan pikiran, perasaan, ingatan, kesadaran. Nggak lihat itu dulu. Mereka pokoknya kalau udah hadir di kelas, duduk manis, tangan dilipat, masukinlah semua pelajaran itu hari itu. Mereka suka atau tidak. Kok saatnya bermain? Silahkan bermain anak-anak. Bermain pun menurut tata cara gurunya. Tata cara gurunya harus tertib, tetap bermain seperti ini. Tidak boleh tidak sesuai dengan arahan. Padahal belajar itu berantakan. Kalau kita mau tahu, kalau kita diizinkan seperti Einstein diajarkan oleh ibunya di rumah, dia bisa belajar apa saja. Belajar itu berantakan, mau maju, mau mundur, mau ke samping. Tapi tetap ada aturannya karena memang ada teman-teman yang lain. Tapi kalau kita mau melihat, kalau kita melihat sekarang kita sebagai pembelajar dewasa yang ingin belajar sesuatu, pasti tidak beraturan. Jadi kita kadang ingin lompat dulu atau balik lagi, dan kalau kita lagi low, kita juga butuh semangat. Nah, ini penyiapan badan pertama. Kemudian pikiran. Pikiran kok mereka kita bisa lihat pikiran ini ada dua jenis pikiran. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu mungkin nanti kalau ada waktu lagi kita akan jelaskan lebih detail. Ada pikiran beta, alfa, theta, delta. Belajar itu paling baik jika anak berada di gelombang alfa. Nah, kalau Ibu pernah lihat ada alat namanya EEG, itu alat yang kayak penghisap tentakel gurita itu ditempelkan. Nah, itu bisa melihat anak-anak berada di gelombang mana. Gelombang terbaik itu adalah gelombang alfa. Dia tidak terlalu tenang, tidak masuk ke meditasi, tidak terlalu tinggi juga di beta. Nah, pikiran di sana jauh lebih sedikit. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menyiapkan dengan berdoa, menenangkan anak dengan musik, kemudian baru memasukkan pelajaran atau hal konsep baru yang ingin disampaikan. Kita juga bisa harus melihat perasaan anak-anak, kalau mereka sedih, marah itu juga mengganggu pembelajaran. Nah, ingatan, ini memori panjang sekali sebenarnya. Memori ada memori prosedural, deklaratif, memang kalau ada waktu kita akan diskusi lebih dalam, dan kesadaran. Nah, ini lingkungan ini juga membantu. Satu, lingkungan aman, nyaman, anti bullying. Dan ada lagi satu lingkungan yang aspeknya perlu diperhatikan. Apakah anak diizinkan salah di kelas? Saat anak diizinkan salah di kelas, mereka merasa aman secara batiniah. Oh, aku tidak akan dijudge oleh guruku, tidak akan dijudge oleh teman-temanku. Aku boleh salah karena salah adalah pembelajaran. Nanti aku akan belajar lagi dari kesalahanku. Nah, ini juga saya harapkan juga berlaku di rumah. Anak diizinkan salah sehingga mereka tidak
tidak trauma dengan kata belajar, baru ngomong belajarnya mereka aduh belum belajar, padahal menarik pelajarannya. Sudah duluan mereka tidak ingin untuk melakukan atau mengenal hal baru itu, padahal ini baru perkenalan hal baru. Mereka merasa aman, boleh gagal dan boleh mereka mencoba. Karena kenyataan seperti itu. Di dunia ini kita akan seperti itu, ada hal baru, karena baru kita tentu tidak maksimal melakukannya, ada kesalahan, tidak masalah. Tidak ada lagi orang yang ngejudge bahwa bodoh. Apa yang terjadi kalau anak tumbuh di lingkungan yang penuh judgement, tidak diizinkan salah, mereka tidak akan menyukai tantangan. Mereka tidak akan suka hal baru, daripada mereka terlihat bodoh, mereka lebih baik tidak mencoba. Itu pasti terjadi nanti kepada kita-kita ini. Itu juga terjadi pada saya, karena saya takut dikatakan bodoh, saya tidak melakukannya. Karena saya tahu itu hal baru, tapi saya mencoba belajar di rumah dulu. Saya belajar di rumah merasa bisa, saat ada tantangan sama lagi baru saya berani raise hand. Nah seperti itulah hal pembelajaran itu. Jadi hal baru itu memang perlu pengenalan, dilatih berulang-ulang, dan saat salah tidak masalah. Saya berharap juga Bapak Ibu melihat kesalahan anak-anak sebagai kesalahan untuk mereka bertumbuh. Sorry. Nah, the aha moment. Mungkin ada yang tahu, aha, bagaimana kita bisa mencapai aha yang seperti itu. Ada yang bisa kasih pendapatnya terlebih dahulu. Ibu Bapak Guru, belum ada Bapak ya di sini ya. Ibu Guru mungkin bisa ngasih pendapatnya, kemudian orang tua. Dari belajar tadi yang saya sampaikan dengan lingkungannya yang berdiferensiasi, kemudian diizinkan salah. Nah, hal yang terpenting adalah dari pembelajaran itu mereka memperoleh the aha moment. Aha, nah itu tanda bahwa mereka sudah apa. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izin Bu Eli, saya coba. Oke, silakan. Hari ini tadi pagi kan kita tatap muka ya. Saya mendapati kita kan ada topik layang-layang nih. Nah, tadi kegiatan saya itu pilihannya di kegiatan inti itu kan membentuk layang-layang dengan melukis, anak-anak diizinkan melukis dengan cat gitu kan. Melipat bentuk layang-layang bebas bentuknya menurut anak-anak. Tapi ada salah satu anak itu dia menggunting. Saya tanya, membuat apa? Saya yang buat layang-layang tapi digunting, dan dia di kotak pensilnya membawa gunting sendiri karena saya tidak menyiapkan peralatan untuk menggunting. Jadi saya siapkan semua di depan, anak-anak mengambil sendiri kegiatan yang mereka pilih kan seperti itu. Jadi dengan ini momen seperti ini memang kita dapat apa ya? Nggak hanya anak-anak yang dapat belajar, jadi saya juga dapat belajar, wow ternyata memang diferensiasi ini sangat luar biasa dampaknya buat anak-anak dan juga buat guru. Mereka berani memutuskan kegiatannya seperti apa, tapi puncaknya poin yang kita dapat sama, indikator yang CP yang kita ingin capai memang benar layang-layang, nah, itu kan dia tempel bentuknya layang-layang juga. Setelah ditempel kan saya jelaskan bisa menambahkan gambar supaya lebih indah lagi dari apa yang sudah kita lipat. Dan dia tambahkan juga memang dia menggunting bentuk layang-layang kasih gambar, pokoknya keren gitu. Ternyata memang diferensiasi ini memberikan ruang kepada anak-anak untuk lebih berani ya mengutarakan. Kalau dulu kan contohnya seperti ini ya, kalau dulu ya. Kalau dulu ya. Maksudnya saya ngomong perbedaan kurikulum yang lalu dan yang sekarang yang saya pelajari, ternyata memang dampaknya sangat bagus banget, Bunda. Jadi anak-anak itu berani mengutarakan pendapatnya yang di luar ekspektasi saya sebagai guru gitu loh. Saya nggak pernah berpikiran bahwa anak itu akan murid saya ini akan menggunting gitu, dan dia bawa memang perlengkapannya lengkap anak-anak. Tapi kami juga menyediakan alat peralatan tulis yang memang menyediakan anak-anak yang tidak membawa kan. Tapi kalau gunting saya memang tidak menyediakan karena hari itu tadi pagi itu kegiatannya tidak ada menggunting, saya kan melipat dan melukis, membuat layang-layang dengan ini kan dengan menggunakan cat. Tapi
anak ini punya ide sendiri. Ini momen yang luar biasa buat saya dan anak itu juga happy gitu kan. Jadi dengan pelajaran diferensiasi ini sangat menyenangkan jadinya, kelas itu sangat happy, walaupun kalau dilihat kalau zaman dulu kita lihat kelas yang sepi, tertib semua duduk, itu adalah kelas yang bagus, tapi enggak kalau sekarang. Jadi ada yang main lompat tali di sana, ada yang main bola, ada yang masih mengerjakan tugas-tugasnya gitu-gitu. Sangat seru Bunda. Itu buat saya itu adalah the moment yang sangat luar biasa yang saya dapat tiap hari. Itu ada saja anak-anak itu mengeluarkan pendapatnya yang aha banget momennya. Terima kasih. Itu dari saya. Luar biasa, terima kasih Ibu tanggapannya. Nggih, betul sekali ya. Otak kita pada intinya itu sifatnya asosiasi, mengkaitkan, menghubungkan. Nah, jadi untuk memperoleh aha moment ini, kita memberikan izin otak kita untuk istirahat sebentar antara belajar. Jadi kita belajar, kemudian kita sempat memberi istirahat, kemudian belajar lagi. Nanti saat istirahat, padahal kelihatan istirahat, tapi otak kita masih berusaha untuk mencari koneksi-koneksi, mencari fakta-fakta, pengalaman. Ini apa sih? Kemudian mereka menggabungkan, oh maksudnya ini toh yang dibuat. Kemudian ada hal lagi yang bisa timbul dari refleksi itu. Anak butuh jeda itu. Nah, tadi kan sempat dikatakan bahwa ada anak yang bisa cuma fokus konsentrasinya itu 5 menit. Jadi setiap orang memiliki fokus konsentrasi sesuai usianya. Jadi kalau anak usianya 5 tahun, fokus konsentrasinya 5 tahun. Jadi rentangnya dari 0 sampai 30. Kalau makin tua makin butuh waktu yang lebih lama, tapi itu maksimalnya 30. Misalnya orang yang berusia 30 tahun, dia rentan waktu maksimal konsentrasinya 30 menit. Setelah itu perlu jeda dulu, mengasosiasi, mereka boleh santai, rileks. Nah, di situ ada sesi asosiasi, menghubungkan, mengkaitkan. Di situ bisa terjadi aha moment. Kemudian bisa lanjut lagi. Nah, kalau misalnya di seminar biasanya saya 15 menit atau 20 menit akan melakukan ice breaking karena di situ sesi otak rileks dulu, mengasosiasikan informasi yang dia peroleh. Nanti bisa kita belajar lagi tentang bagaimana informasi itu bisa masuk ke memori jangka panjang. Kalau ada waktu kita bisa membahas itu. Nah, atau aha moment bisa diperoleh dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Ibu sering sampaikan kepada anak di pagi hari, itu bisa bagus loh. Mereka padahal ini pertanyaannya hari ini, tapi otak masih mengasosiasikan pelajaran sebelumnya. Mereka dapat aha moment untuk pelajaran sebelumnya atau pelajaran mereka di rumah, enggak masalah. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu membantu mereka berpikir gitu ya. Oh iya ya, jadi otaknya langsung bisa mencari hubungan-hubungan, mereka mendapat beberapa aha moment yang sebelum-sebelumnya mereka pelajari. Ya, jadi aha moment itu penting di pelajaran, ada pemberian konsep, kemudian mereka sempat relaksasi, memberikan kesempatan bebas pada anak, dan saat itu otak lagi melakukan hubungan-hubungan informasi dengan yang lain. Nah, di rumah pun orang tua juga seperti itu ya. Anak-anak rentan waktu fokusnya memang sangat rendah. Jadi kalau mereka umurnya karena 5 tahun, fokusnya 5 menit, kasih istirahat lagi, mereka fokus lagi 5 menit, istirahat. Kalau mereka bilang udah cukup. Berarti saat itu mereka benar-benar tidak mau melanjutkan, bisa dicoba di jam lainnya saat mereka mau. Nanti bisa kita tanya jawab terkait ini. Ya, ini saya sempat baca di buku Pak Adi, it is better to build child than repair adult. Jadi sangat baik kalau kita sekarang mulai membangun anak-anak kita lebih baik daripada saat nanti. Seperti saya, mungkin ada hal-hal yang sempat trauma saat pembelajaran di SD, sehingga perlu usaha lebih banyak lagi untuk mengobati trauma itu. Nah, apa menurut Bapak Ibu kaitannya dengan ini? Persamaan, equality persamaan, equity kesetaraan. Ada yang ingin menyampaikan pendapat?
Ada siapa yang ingin berpendapat? Mungkin Bu Adisti, Bu Risna, Ibu. Ibu yang mana nih? Yang quality apa equity, Bu Risna? Bu Kade Ayu mungkin. Bu Esya, Bu Daren, Bu Putu Suliastini, Bu Rosita, Bu Tumoti, Bu Abigail, Bu Putri. Ini saya sekalian absen ya. Bu Made Samiasi, Bu Ulan, Bu Neti. Silahkan, apa pendapatnya tentang dua gambar ini dulu? Sebelum kita diskusikan lagi. Ada Ibu Guru dari Tunas Harapan Jembrana, mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu? Tentang dua gambar yang mirip tapi tak sama sebenarnya ini. Oh Bu Risna, Bu, mohon izin. Bu Risna Oh, iya benar. ada chat Oh, chat, equity. sorry. Pada saat belajar menemukan waktu yang tepat dengan full konsentrasi sehingga proses pembelajaran jadi lebih equity, kesetaraan. Ada penjelasan lebih lanjut? Kenapa equity, Bu? Oke, baik. Karena waktu, izin saya sedikit memberi informasi. Pembelajaran konvensional itu dulu seperti ini, Bapak Ibu, di equality, di persamaan. Pokoknya sama, pelajaran hari ini semua sama. Padahal ini yang baju biru ini mungkin sudah mampu ya. Tapi yang baju ungu ini, yang di equality ini, di gambar di sebelah kiri ini perlu lebih banyak mempelajari hal yang berbeda. Tapi ya sudah, karena dulu kalau pelajaran matematika misalnya, mereka harus belajar perkalian, ya udah perkalian, tidak melihat bahwa si yang baju ungu ini belum bisa perkalian, perlu pertambahan dulu. Jadi nggak melihat perbedaan itu. Pokoknya sekarang pelajaran matematika semua sama. Itu yang dulu. Tapi kalau sekarang ini di equity, betul ada Bapak yang sudah chat. Ini Ibu Hartati, equity supaya tercapai potensi maksimal dari tiap anak. Nah, pembelajaran diferensiasi itu seperti itu, betul Ibu Hartati. Bahwa sekarang melihat kalau anak kemampuannya ada di mana, minatnya ada di mana, kemudian hal apa yang ingin dia pelajari, gaya belajarnya seperti apa. Nanti kalau Ibu misalnya dapat LK dari sekolah, kok LK saya beda ya dengan LK-nya Ibu Kiki, kok anak saya cuma dapat sekian LK-nya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan itu saya harap. Saya harap sudah paham bahwa guru-guru sudah melihat perkembangan anak Bapak Ibu di mana dan mereka akan memberi LK sesuai dengan anak Bapak Ibu. LK-nya nanti pun tidak bisa dikerjakan semua, melihat lagi anak-anak mana yang ingin dikerjakan terlebih dahulu. Jadi pembelajaran diferensiasi seperti itu. Kesetaraan, kalau memang mereka sudah dilihat mampu, beda lagi akan tugasnya. Tidak akan sama, tidak dukungan yang diberikan, ini kan dukungan dari guru yang diberikan berbeda. Yang ini ada dua yang dikasih agar dia bisa kemampuannya nanti setara dengan anak di usianya. Walaupun gambarnya ini lagi nonton baseball ya Bu, tapi saya rasa ini bisa menggambarkan pembelajaran diferensiasi itu. Bagaimana pembelajaran diferensiasi itu berbeda, tapi sebenarnya untuk membantu si anak, karena anak itu memang perlu bantuan di mana. Oke, nanti bisa diskusi lagi tentang ini di sesi tanya jawab, atau nanti di line chat, atau bisa chat di WA, kemudian nanti bisa saya bantu untuk jawab. Oke. Nah, ini pembelajaran diferensiasi itu melihat kesiapan anak. Dulu anak dilihat siap, pokoknya kalau mereka duduk, diam, melipat tangannya, dan melihat ke papan, tidak lihat kiri atau kanan, itu dianggap siap. Oke, siap berarti mereka. Kalau mereka lihat ke kanan dikit aja, nggak bisa, itu belum siap. Lihat ke depan. Nah, siap, langsung dimasukkanlah semua pelajaran tuh. Nah, kalau sekarang tidak melihat kesiapan anak, dan ini juga saya harapkan bisa berlaku di rumah, melihat kesiapan anak saat orang tua ingin mengajak anak belajar dan mereka bisa mengasosiasikan kata belajar itu dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi saat mendengar kata belajar, mereka sudah seperti mendengar ayo ke mall gitu atau ayo main
kesukaan mereka. Jadi kata belajar harus diasosiasikan sesuatu yang menyenangkan. Itu penting sekali karena apa? Ini akan dibawa ke fase-fase berikutnya. Nanti di fase berikutnya saat dengan kata belajar itu mereka senang. Itu sudah berhasil sekali menurut saya. Karena apa? Mereka akan belajar sepanjang hayat. Mereka akan terus belajar dan tidak akan pernah berhenti. Nah, kalau kata belajar saja mereka sudah trauma atau alergi, kebayang ini akan dibawa. Jadi tujuan kita belajar sepanjang hayat tidak tercapai. Kata belajar aja baru dia dengar, mereka sudah tidak ingin melakukannya. Mungkin ada, dan saya yakin ini tidak terjadi di Bapak Ibu dan di PAUD. Saya hanya memberi contoh dan kita sinergikan lagi bagaimana melihat kesiapan anak. Memperhatikan emosi itu penting. Ini juga di rumah diperhatikan saat anak emosinya seperti apa, kemudian mereka sedang marah mungkin bisa diselesaikan terlebih dahulu, sedih, dan Bapak Ibu juga saat mengajak di pagi hari ke sekolah, perhatikan juga emosinya, atau ada hal yang mungkin mereka terlihat murung, bisa dibicarakan dulu apa yang penyebab murung mereka, belajar sesuai minat mereka. Tadi kita sudah belajar, sayang videonya tidak bisa terputar ya, kita belajar sesuai minat. Kalau anaknya minatnya apa, itu juga akan memantik banyak hal saat kita belajar sesuai minatnya. Tentu kita harus juga menyesuaikan belajar sesuai kemampuannya. Kalau anak belum terpantik untuk belajar, mungkin di TKB ya, melakukan latihan menulis, mungkin ada stimulus lagi yang lain kalau memang itu memang harus dikuasai pada saat itu. Tapi tetap melihat kemampuan mereka mulai dari poin itu atau tangga itu. Misalnya mereka berada di tangga 1. Belajar sesuai kemampuan adalah berarti belajar di tangga 1. Bukan karena sekarang kita harus mengajarkan di tangga 3. Jadi mereka harus naik segera ke tangga 3. Enggak, berarti kita harus mulai dari tangga 1, membimbing dia mencoba naik ke tangga 2, tangga 3. Nah, nanti jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan ke guru atau guru ke orang tua, mohon ini bisa saling berkoordinasi dengan baik. Mungkin guru menyampaikan apa atau orang tua, karena orang tua waktu belajarnya kan lebih banyak di rumah, melihat bahwa ada hal yang baru nih ditemukan, segera sampaikan ke wali. Ibu, kayaknya dia mulai minat deh menulis. Tadi dia tuh tiba-tiba ambil buku kayak begini, Bu. Nih lihat, Bu. Atau videokan sehingga gurunya bisa yakin dan bisa mulai membuat perancangan terhadap belajar esok hari terhadap anak ibu, karena udah terlihat dia sudah minat untuk menulis. Bu, lihat nih videonya, anak saya ngambil sendiri loh, dia nulis, baru nulis ini loh, Bu. Nah, gurunya kan langsung bisa melihat, oh mungkin rancangan berikutnya saya akan melakukan ini terhadap anak ini. Nah, data-data ini dari rumah, Bu. Jadi kalau ibu nanti bisa ada waktu memaksimalkan stimulus ini dan segera menginformasikan ke sekolah, ini pasti jadi kerjasama yang luar biasa. Dan saya yakin yang diuntungkan adalah anak ibu. Anak ibu akan semakin baik dan pembelajarannya semakin meningkat, hasil belajarnya semakin baik. Sesuai gaya belajar. Nah, gaya belajar bisa gaya belajar sensori, mungkin sudah tahu ya. Nanti ada tesnya sebenarnya pada, mungkin guru-guru sudah melakukan terhadap anak ibu sehingga sudah tahu kalau anak ibu gaya belajarnya seperti apa. Ada yang gaya belajarnya visual, mereka senang melihat gambar, kemudian ada yang auditory, ada yang kinestetik. Nah, kalau saya pribadi sesuai dengan tes itu saya visual kinestetik. Gaya belajar saya unik, Ibu. Jadi saya baca dan saya kembali menuliskan di buku. Menulisnya itu nggak bisa dibaca sebenarnya. Bisa sih, tapi nggak terlalu bagus. Padahal saya membaca matanya, tapi tangan saya bergerak karena saya visual kinestetik dan itu nancep banget. Suami saya menyarankan, kenapa kok kayak gitu belajarnya, ngetik aja sih mah. Maksudnya baca terus sambil ketik, baca sambil nggak maksimal. Jadi saya pernah coba juga ide itu. Jadi saya baca, saya ketik, nggak masuk, Bu. Di saya tuh nggak masuk. Jadi saya perlu sesuatu yang digerak-gerakkan. Kalau saya ikut seminar, saya akan bawa bola. Karena saya kinestetik, saya nggak sanggup untuk tidak melakukan pergerakan. Dulu saya tidak tahu itu, tapi setelah saya belajar tentang gaya belajar ini, jadi saya kalau ikut seminar tuh saya bawa bola, berperes-peres, dipencet-pencet, ada kegiatan yang saya lakukan.
itu kebutuhan saya alami, baru otak saya mulai bekerja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat gaya belajar anak, bisa disampaikan segera ke sekolah. Sekolah bisa mendata, oh gaya belajar anak ini begini, jadi saya harus mengikutinya. Nah, nanti lebih maksimal lagi anak di dalam belajar. Ada lagi satu gaya belajarnya adalah gaya belajar sesuai kepribadian. Jika ada waktu kita bisa belajar terkait kepribadian, ada kepribadian sanguin, ini kepribadian pemimpin ya. Jadi anak yang memiliki kepribadian pemimpin bisa terlihat dia akan suka kontrol, suka memberi perintah, suka ingin diikuti. Nah, nah ini unik lagi ya, cara gaya anak koleris pemimpin bukan sanguin ya. Saya ulangi, gaya ada 4 kepribadian, koleris, sanguin, pragmatis, melankolis. Untuk koleris itu gaya kepribadian pemimpin, dia terlihat nanti di cara bertemannya, mereka akan memimpin, kemudian memerintah, ingin diikuti seluruh perintahnya. Nah, gaya belajarnya dia semaunya dia, bisa campur-campur. Dia ingin gaya belajarnya keinginan dia. Contoh tadi yang disampaikan Bu Titin. Tapi Bu Titin memberi ruang itu. Nah, seperti itu. Kalau sanguin, gaya belajarnya harus menyenangkan. Pribadi sanguin itu pribadi menyenangkan. Dia itu ingin menghibur semua orang karena dia orangnya ceria. Kemudian dia ingin jadi pusat perhatian. Perhatian seluruh kelas harus pada dia. Nah, gaya belajar dia harus menyenangkan. Dia sangat suka permainan, belajar dengan bermain yang banyak sekali. Nah, kalau untuk melankolis, pribadi yang teratur, pribadi yang suka jadwal, pribadi yang bersih. Mereka suka gaya belajar yang ada keteraturan, setelah ini apa, setelah ini apa. Nah, kalau yang pragmatis, pribadi damai, mereka suka belajar dengan cara mudah. Termudah mereka belajar itu yang saya sukai. Nah, mungkin itu hanya informasi. Bapak Ibu bisa lihat nanti anaknya Bapak Ibu seperti apa, bisa disesuaikan gaya belajarnya dan hasil belajar mereka bisa lebih maksimal. Oke. Apa itu kecerdasan? Dikit lagi. Mungkin ada yang bisa bantu kita setelah belajar, kita bisa sekarang melihat apa sih yang dicari, apakah kecerdasan atau hasil belajar seperti apa yang kita ingin butuhkan. Ada orang tua yang ingin bantu saya, apa itu kecerdasan? Bunda Eli, Ya, waktunya masih tinggal 5 menit lagi ya. Oke, saya bacakan aja ya. Ya, bahwa kalau kecerdasan itu beda-beda ya. Menurut kamu Webster, kecerdasan itu adalah kemampuan untuk mempelajari, mengerti dari pengalaman, kemampuan mental, kemampuan merespon, kemampuan menggunakan nalar. Kemudian Kamus Oxford melihat kecerdasan itu seperti ini. Bangsa Yunani melihat kecerdasan diukur dengan memiliki fisik kuat. Bangsa Romawi mengukur kecerdasan dari keberanian. Bangsa Cina di bawah pengaruh filsuf Confucius menghargai kecerdasan seberapa mahir di puisi, musik, kaligrafi, ilmu perang. India mengukur seberapa orang tersebut peduli dengan orang lain. Nah, mana yang lebih cerdas? Suku aborigin atau dokter bedah? Kalau kita lihat di sini, ini sama-sama cerdas, tapi mereka memiliki cara yang berbeda. Suku aborigin hanya melihat dari kejauhan, mereka tahu bahwa pohon ini untuk orang sakit ini, pohon ini untuk sakit ini, pohon ini untuk sakit ini. Belum tentu dokter ternama ini mengetahuinya, tapi dokter ternama ini, dokter bedah ini, dia memiliki keahlian yang berbeda saat berada di sebuah rumah sakit yang teratur. Dan dua penyembuh ini sama-sama hebat di masanya dan cerdas juga memiliki kecerdasan yang berbeda. Kalau ini digabungkan pasti sangat hebat ya. Jadi anak Bapak Ibu itu kita lewat ini ya. Jadi anak Bapak Ibu itu semua cerdas. Mereka memiliki kejeniusan yang berbeda, bahwa Tuhan sudah membekali mereka dengan kecerdasan tertentu yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu juga bisa menggali dan melihat yang mana mereka bisa dikembangkan lagi. Karena tujuan pendidikan sebenarnya
menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menjalankan hidupnya dengan berhasil setelah meninggalkan sekolah formal masuk ke universitas kehidupan. Disinilah belajar itu yang akan ditempa. Lebih lanjut lagi, belajar yang menyenangkan, belajar sepanjang hayat di universitas kehidupan. Semua anak jenius, sehingga kita jangan rampas kemerdekaan mereka belajar, dan belajar diizinkan gagal, melakukan kesalahan, siapkan kompetensi. Kita saat ini sedang menyiapkan kompetensi anak, Bapak Ibu. Apapun nanti pekerjaan di masa depan, kita tidak tahu masa depan itu pekerjaan ada yang hilang, ada yang baru. Kompetensi-kompetensi sekarang yang kita bisa siapkan adalah mereka bernalar kritis, mencintai belajar, kemudian rasa ingin tahunya tetap dipelihara, sehingga ini modal mereka untuk di masa depan ya. Nah, yang paling penting pembelajaran diferensiasi awalnya. Refleksi, mungkin nanti di refleksi ini bisa ditulis di chat apa yang dapat dipelajari, apa rencana aksi Bapak Ibu setelah mempelajari diskusi kita pada petang ini, apa hal yang akan memastikan rencana itu terjadi. Oh, ada lagi satu tadi saya belum sampaikan. Untuk proses belajar maksimal perlu ada umpan balik. Umpan balik itu ada 2 jenis. Ada pujian bakat atau pujian proses. Yang diharapkan adalah memberi pujian proses. Contoh, ada seorang pemain basket yang sedang bermain basket dan dia menang memasukkan skor yang banyak. Kalau pujian pribadi, oh kamu hebat banget loh main basket. Pujian proses, usahamu luar biasa hari ini. Kamu mencetak nilai yang banyak sehingga membuat grupmu menang. Jadi mereka merasa bahwa mereka harus berusaha lagi, tidak ke umpan balik pribadi. Nanti kita bisa lebih lanjut lagi mempelajari hal ini. Ya, Ibu Titin, saya rasa cukup penjelasan saya. Saya senang sekali untuk tanya jawab setelah ini. Oke, terima kasih Bu Eli. Materi paparan materi yang sangat luar biasa. Pembelajaran diferensiasi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa buat anak-anak kita. Kita memberikan nggak hanya di sekolah, di rumah juga ya Bunda Eli, kita praktekkan itu. Pasti dampaknya luar biasa buat anak-anak kita. Sekarang ada sesi tanya jawab. Mama-mama, papa, jika ada yang ingin bertanya silahkan. Kita batasi 3 orang saja ya Bu Eli ya. Silahkan present jika ada yang bertanya. Ada yang bertanya, nanti dikasih hadiah loh sama Ibu Foni. Ada hadiahnya nanti yang bertanya. Ada hadiahnya. 3 orang saja silahkan. Boleh guru-guru dari Jawa. Boleh guru-guru juga dari Karangasem atau Tabanan. Silakan, Ge. Mungkin cukup jelas mungkin udah. Materinya sangat menarik dan cukup jelas mungkin ya buat papa mama. Nggak ada yang bertanya loh. Atau mungkin perlu diendapkan dulu Ibu. Jadi perlu asosiasi. Jadi biar dapat aha momennya besok boleh bertanya. Jadi. Oke, besok. Sekarang saya mau bertanya Bu. Bisa bertanya Bu? Ya, silakan. Oke. Itu Siapa, gimana Ge? Bu? Saya Pak Doni ya. Oh, ini saya salah cepat-cepat tadi masuk email. Saya bapaknya Abigail TKB. Iya, saya dengar penjelasannya, saya dengar penjelasan dari Ibu tadi bagus sekali. Nah, yang saya mau tanya, ini bagaimana caranya supaya kita lebih tahu lebih spesifik anak ini sukanya, dia tuh maunya gimana gitu, dia bakatnya apa kan sudah dikasih tahu tadi. Tapi supaya lebih detail lagi, itu maksudnya yang pertama. Terus yang kedua, apresiasi apa yang kita kasih ke anak supaya dia lebih tertarik lagi untuk mengikuti plan yang sudah seperti Ibu sampaikan tadi. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung dijawab atau mau ada lagi? Boleh Terima kasih, langsung Pak dijawab. Doni. Terima kasih, Bu. Makasih Pak Doni. Ya, Bu. Silakan, Bu Titin, kalau gimana? langsung dijawab. Silakan. Oke, baik. Saya akan jawab dari apresiasi ya, atau memberi umpan balik kepada anak ya. Saat selama ini kita taunya saat anak melakukan sesuatu beri pujian saja,
Jadi kita berusaha, kadang-kadang itu pun lupa ya Pak ya, kita memuji usaha anak kita. Saya juga seperti itu. Saat anak kita melakukan sesuatu, kita kadang lupa untuk memberi apresiasi mereka. Nah sekarang ada hal penemuan yang lebih mutakhir bahwa kalau pujian itu sebaiknya pujian proses. Ini saya rencananya mau, ini kan untuk pertama kali nih pembelajaran bersama guru dan orang tua. Maunya saya memberi tugas bahwa bagaimana Bapak Ibu nanti mencoba membuat bersama-sama pujian proses. Pujian proses itu intinya memberi pujian terhadap usahanya, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada seorang anak yang mencetak bermain basket dan dia menang dan dia terbanyak mencetak poin. Kalau pujian pribadi kita akan berkata seperti ini, oh kamu berbakat sekali ya main basket, itu pujian. Tapi diharapkan jika anak lebih baik lagi, dia mau meningkatkan lagi, kita akan memuji di proses. Usahamu bagus sekali ya nak, sehingga kamu paling banyak memasukkan bola dan timmu menang. Jadi tidak ke pribadinya. Kenapa Pak? Kalau pujian pada pribadi, dia sudah masuk mentok, oh aku udah jadi pemain basket yang handal, hebat, sudah cukup. Nah nanti pada saat pertandingan berikutnya, mereka belum semaksimal yang tadi Pak. Jadi penelitian itu melihat, kalau anak sering-sering diberi pujian pada pribadinya, oh kamu pintar. Pintar itu berarti dirinya, tapi kalau disampaikan prosesnya, oh usahamu luar biasa sekali tadi mengerjakan tes ini ya, sampai kamu memperoleh nilai ini. Jadi intinya menilai proses dia. Perjuanganmu tadi malam tidak sia-sia ya, belajar seminggu lebih mempelajari ini dan sekarang nilainya seperti ini. Nah itu pujian proses Pak. Nah nanti saya harapkan Bapak Ibu mungkin mohon diberi waktu atau orang tua nanti melihat bahwa kalau sudah melakukan pujian proses disampaikan ke gurunya. Nanti jadi sebuah kumpulan pujian proses yang bisa didokumentasikan dari hasil kegiatan ini. Jadi hasil kegiatan ini adalah daftar list pujian proses. Jadi mungkin dari seminggu Bapak bisa kasih pujian proses kepada anak, ditulis, dikumpulkan ke sekolah. Nah nanti itu bisa dikompil ke seluruh orang tua. Nah bisa dibaca, saling baca. Oh ya kalau seperti ini, saya nanti lihat nih, oh Bapak Timothy memberi pujian proses seperti ini, Pak Doni memberi pujian proses seperti ini. Kan kita jadi banyak punya kumpulan pujian proses, tidak perlu satu-satu kita mikirin, aduh anak kita sekarang lagi melakukan ini, pujian prosesnya apa ya gitu. Nggih, nanti sama-sama ya. Kemudian bagaimana caranya biar lebih spesifik. Nah ini ada beberapa, kalau mau gampang, itu ada beberapa tes yang sudah jadi, yang dilakukan oleh psikolog. Itu sudah jadi, tinggal Bapak bisa bawa anaknya ke psikolog dan cari tahu, Pak, Bu, psikolog tolong saya mau tahu lebih detail anak saya ini seperti apa. Nanti akan dianalisis, kesukaan Bapak seperti apa. Atau bisa juga Pak, Bapak kan orang tuanya, Bapak yang paling tahu. Keseharian dia itu seperti apa, Bapak perlu amati, Bapak catat. Oh, dia kalau ada pilihan makan ini, dia lebih suka makan tempe loh. Oh, itu kan Bapak sudah tahu sebenarnya dia tempe sukanya. Nanti kalau ada nari dan nyanyi, dia lebih terus, dia maunya nyanyi aja loh. Oh ini nyanyi. Atau nanti Bapak kasih stimulus, kok nggak pernah nyoba nari sih? Ayo coba nari, nari itu menyenangkan loh. Kita bisa kasih stimulus, siapa tahu dia baru dapat aha momennya. Kok bisa menari? Orang tuh bisa promosi juga kalau memang mereka belum pernah melakukan. Bukan mereka nggak berbakat loh sama nari, tapi kita belum pernah memberitahu dia kalau menari itu menarik. Jadi bisa disampaikan, menari itu begini loh. Jadi bisa dikerjakan. Nah, ada penelitian lagi satu dilakukan oleh Dr. Robert ya di sekolah musik di Berlin. Ini khusus main biola, Pak. Di situ ada anak berbakat dan anak yang tidak berbakat masuk. Tapi anak yang tidak berbakat ini cuma suka saja memain biola. Yang dia lakukan hanya latihan main biola 10.000 jam. Jadi ada anak ini teliti, dia tidak berbakat tapi dia suka saja, dia melatih dirinya 10.000 jam. Masuk ke sekolah Berlin sama anak yang benar-benar berbakat.
dari lahir sudah menunjukkan bakatnya biola. Saat masuk bersama-sama dilihat, yang manakah yang lebih ahli, apakah anak yang punya bakat atau anak yang berlatih. Ternyata tidak ada perbedaan di sana. Saat tepat stimulusnya, kemudian saat memang mereka suka, antara bakat dan latihan ini tetap bisa terlihat sama, Pak. Oke, nanti diperkenalkan saja, Pak. Kalau memang Bapak mau perkenalkan saja apa saja, nanti terlihat dia akan mengatakan saya nggak suka ini. Nanti Bapak akan lihat mana kecenderungan yang dia sering akan ambil. Kalau memang belum pernah diperkenalkan, kenalkan lagi stimulus dia sampai mereka terlihat menyukainya. Oke. Itu kira-kira, Pak. Terima kasih Bu Eli. Ada pertanyaan lagi untuk 2 orang, 2 pertanyaan. 1 pertanyaan, 1 orang. Ya, Mama Boleh Papa. saya? Oke, Saya silakan. Bu. Oke, silakan. Mama siapa, sebutkan nama. Halo Bu, saya Wulan, mamanya Sophia TKA. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Tadi kan saya telat masuk juga 30 menit. Saya nggak ngerti awalnya penjelasannya seperti apa. Cuma saya mau tanya, kalau untuk menangani anak yang malu-malu bagaimana ya? Soalnya anak saya malu-malu, jadi padahal dia sudah bisa, tapi dia tidak mau nggak mau kayak misalnya, oh Sophia nyanyi ini, tapi dia nggak mau, dia diem aja kayak gitu. Gimana ya mengatasinya? Nggih, Ibu. Terima kasih. Nggih, terima kasih Ibu. Mungkin saya dikasih data lebih lanjut. Kalau dia seperti apa nggak malu, Bu? Situasi seperti apa dia nggak malu? Atau mau melakukan yang Ibu ingin lakukan? Dia maunya mengerjakan apa maunya dia aja. Jadi kalau dia di depan umum tuh pasti kurang mau. Kayak gitu sih kok saya lihat. Semua di tempat umum dia nggak mau, Bu, ya? Enggak sih, kalau misalnya kok diajak di tempat keramaian dia biasa aja, mau nari-nari di mall misalnya dia bakalan nari, tapi kok udah saya liatin dia bakalan diem. Kayak gitu. Ibu pernah diskusi sebelumnya terkait ini, kenapa mungkin, atau dia sempat nyeletuk, kenapa dia nggak mau gitu? Sempat sih, kenapa sih kok nggak mau nyanyi, padahal Sophia bisa. Malu, dia bilang gitu aja. Malu. Nggih. Malu. Kalau misalnya situasinya orang-orang semuanya dia kenal, keluarga, itu dia mau nyanyi, Bu? Kadang mau, kadang enggak, tergantung moodnya dia. Nah, itu Ibu sudah Jadi jawab, nggih. Makanya saya juga ini kan anak pertama yang baru sekolah. Saya juga baru pengalaman punya anak sekolah. Anak pertama itu saya masih bingung bagaimana cara mengatasinya. Nggih. Terima kasih Bu Ulan, pertanyaannya bagus sekali. Nggih. Iya, makasih. Mungkin bisa dilihat nanti kepribadiannya. Kalau anak yang berkepribadian, ini masih dugaan ya, karena saya belum melihat anak Ibu. Kepribadiannya mungkin pragmatis damai, itu memang menghindari kerumunan. Beda dengan sanguin. Sanguin bisa, enggak bisa, dia akan ambil alih mic Ibu. Dia akan ambil alih situasi. Jadi kalau anak sanguin Ibu nggak usah omongin. Mereka langsung ambil alih, hijack semua acara, itu dia yang akan memimpin. Itu salah satu ciri-ciri anak sanguin, ge. Tapi kalau anak yang pragmatis, memang dia seperti itu gayanya. Tidak masalah, yang perlu dilakukan adalah lingkungan saat dia ingin performan itu membuat dia nyaman. 1, dia kenal. 1, tidak ada judgement bahwa dia akan dikatakan bodoh atau disorain. Mungkin kita nggak tahu di pikiran dia nanti, kalau aku melakukan itu aku nggak dimarah ya? Mungkin dimarah dia pikir, atau nanti disorain, atau ya hal memalukan apa yang terjadi di pikiran dia. Mungkin itu ya. Jadi perlu ada kenyamanan yang dibuat terlebih dahulu sehingga mereka si anak mau lebih berpartisipasi aktif di lingkungan itu. Tapi nggak masalah, nanti mereka mungkin diajak coba 1-2 temannya dia nyanyi. Asal dia mau, kan kita sudah melihat bahwa dia memang bisa dan kepribadiannya bertumbuh, Bu. Maksudnya percaya diri itu juga perlu dilatih dan tidak dipaksakan. Tidak harus kelas besar dia langsung menunjukkan performanya. Ibu bisa latih dengan saudaranya 2, 3, dia jadi nyaman. Oh, dari audiennya 1, 2, 3, 4, dan bisa dia tampil di depan kelas nanti. Ya gitu kira-kira Ibu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu Ulan.
Terima kasih penjelasannya, Bu. Terima kasih Bu Eli. Satu orang lagi yang mau bertanya, Mama Papa silakan satu pertanyaan. Ada lagi? Halo, Ya, ya, kedengeran ya? silakan. Ya, saya mendengar Ibu dengan sangat jelas. Sebutkan nama. Saya Dewi, orang tua dari Grisia TKB. Jadi mau tanya, ini sih yang anak pertama Grisia itu, menurut saya itu tipe kepribadian melankolis kan yang teratur, mungkin dia suka hal-hal baru. Dia menunjukkan dengan kreativitasnya gitu kan. Tapi saya punya anak kedua, adiknya itu kemungkinan menurut saya dia tipe kepribadian yang sanguin. Yang Ibu bilang tadi, dia lebih apa ya, mau orang ikutin dia gitu. Nah itu mementorin anak itu. Oh, koleris ya Bu ya. Tipe pemimpin ya Bu ya. Kalau sanguin tipe penghibur dia. Jadi dia, tapi bisa juga gabungan Bu. Nanti ada tesnya, bisa gabungan sanguin koleris. Jadi dia tipe pemimpin dan tipe juga Iya mungkin penghibur. Gabungan gitu. Sebenarnya karena mentorinnya juga susah. Mentorin untuk pembelajarannya ya. Izin Bu Eli, saya mau menyapa Bu pengawas kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh, nggih, Ibu pengawas. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Ibu Nengah. Ya, silakan lanjut Bu Eli. Nggih, Ibu Dewi, Ibu dapat anugerah yang luar biasa loh. Kombinasi sanguin koleris itu luar biasa. Anak-anak calon pemimpin. Tapi kita sebagai orang tua bisa nggak menumbuh kembangkan sisi kolerisnya itu, karena nggak mudah loh memimpin anak yang punya karakter pemimpin. Kadang kita sebagai orang tua ingin mematikannya, kamu nggak boleh loh ngatur-ngatur orang tua gitu kan, seperti itu ya. Nah ini pintar-pintar kita melakukan pendekatan terhadap anak koleris sanguin. Betul mereka tidak suka dipimpin. Saya juga punya anak satu koleris sanguin Ibu. Jadi beri pilihan kepada dia. Dia ingin memutuskan sesuatu. Kehausan dia untuk diikuti, kehausan dia untuk dipatuhi. Sekarang saya akan berikan pilihan pada anak saya. Mau mandi apa makan dulu. Saya limitasi dia. Tapi jangan bilang, kamu harus mandi. Oh, nggak akan mau dia Ibu. Dia tidak mau mendengar perintah. Ibu limitasi. Mau mandi apa makan. Ya ini pilihanmu untukmu nak. Kamu yang menentukan. Jadi kita kasih dia ego kolerisnya. Kamu menentukan. Mandi. Oke. Mandi ya. Dah dia mandi. Setelah mandi mau belajar apa. Satu pilihan hal yang tidak dia sukai. Belajar atau apa lagi yang dia tidak sukai. Misalnya dia membersihkan rumah. Mau belajar membersihkan rumah sekarang. Belajar. Ya, dia pasti akan menentukan belajar Bu. Nah hal seperti itu kita kasih dia kesempatan untuk kadang kalau dia ingin menentukan, enggak saya mau belajarnya jam 1. Ibu harus yakinkan dia jam 1 melakukan. Ibu harus ajarkan juga konsekuensi pada dia. Orang koleris tidak diajarkan konsekuensi, kebablasan Bu. Konsekuensi yang saya maksud bukan hukuman. Tapi kita sepakati bahwa tidak melakukan ini, ada jam yang dia sukai, misalnya jam bermain akan berkurang. Misalnya dia punya waktu bermain dari jam 5 sampai jam 6. Kalau dia tidak mengikuti ini berarti jam bermainnya dia akan berkurang 1 jam. Itu pasti dia tidak suka itu. Nah itu bisa diperkenalkan tentang konsekuensi dan reward. Rewardnya mungkin ada penambahan jam kesenangan, bisa bermain lebih lama. Seperti itu Bu. Sanguin koleris sangat menyukai hal-hal seperti itu kira-kira. Ya, makasih Bu. Betul. Nanti bisa diskusi lebih lanjut Ibu kalau ada waktu yang lebih panjang. Nggih. Makasih Bu. Ibu selamat malam Bu. Maaf Bu. Ya, saya Ibu. Ya, Ibu Nengah. Selamat malam. Malam Ibu semua. Maaf saya baru bisa masuk karena tadi saya di kampung, chatnya baru kali ini saya baca. Langsung saya buka. Mohon maaf ya Bu Nengah, mohon maaf. Nggak apa-apa Ibu. Terima kasih Ibu udah mau hadir. Aduh Bu, dikit yang mendahului Ibu jadinya.
Enggak apa, Bu, enggak apa. Tapi dia minta maaf ya, terlambat masuk karena chatnya Tiang barusan baca niki langsung Tiang buka baju langsung Tiang pakai baju. Mohon maaf, ya, bisa enggak masuk Bunda? Saya tanya seperti itu. Oh bisa makanya Tiang, tapi Tiang mohon maaf sebesar-besarnya ya Bunda semua. Begitu juga Bapak Ibu orang tua murid. Mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti hari tadi begitu. Terima kasih banyak Bunda. Nggih, terima kasih Bu Nengah. Wow, tadi tanya jawabnya sangat luar biasa ya Bu. Jadi kita sebagai orang tua memberikan reward ya, pujian bukan hanya dari hati tapi prosesnya juga. Dari mereka melakukan usaha-usaha mereka juga perlu pujian ya Bu Nel. Aku juga suka dikasih pujian sama Bu Foni. Seperti itu. Enggak hanya anak-anak loh Bu Eli, saya juga suka dipuji. Ya. Semua orang suka dipuji, Bu. Dan katanya lebih efektif itu adalah pujian proses. Dia tidak akan berhenti. Coba saat Ibu dipuji pribadi Ibu, itu Ibu akan merasa puas dan stuck di situ. Maksudnya bukan stuck ya. Sudah final, sudah the end gitu. Sudah tercapai tujuan saya. Oke, terima kasih Bu Eli. Luar biasa malam ini. Saya mendapatkan pembelajaran yang hebat sekali. Kita sampai di puncak ya Bu ya. Silakan Ibu closing statement-nya. Silakan. Baik, Bapak Ibu, orang tua siswa, Ibu guru, Ibu kepala dan Ibu pengawas, berbahagia sekali hari ini kita berdiskusi banyak dan ke depan kita akan terus berdiskusi seperti ini walaupun nanti narasumbernya bukan saya, siapapun bisa jadi salah satu dari orang tua bisa menjadi narasumber sehingga komunitas praktisi guru dan orang tua belajar bersama ini terus menjadi wadah yang baik untuk kita bersama. Nah, pembelajaran diferensiasi itu penting, tidak hanya nanti diterapkan di sekolah, karena di sekolah memang sudah melaksanakannya, dan saya harap ini pembelajaran diferensiasi juga maksimal diterapkan di rumah. Hal-hal yang memang perlu nanti ditanyakan, Bapak Ibu bisa koordinasi lagi dengan orang tua siswa, sehingga hal itu bisa clear, dan yang diuntungkan adalah anak Bapak Ibu. Dan kita berdoa anak Bapak Ibu lah nanti yang pertama kali memperoleh treatment ini menjadi anak terbaik nanti untuk anak bangsa. Jadi percayalah bahwa treatment yang kita coba buat dan berikan kepada anak Bapak Ibu ini untuk membangun Indonesia lebih baik, dan saya yakin anak Bapak Ibu akan menjadi pemimpin dunia nanti. Amin. Terima kasih. Kita sudah selesai acara karena kita mulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Saya minta Ibu Foni memimpin doa penutup. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Titin. Sebelum saya memimpin dan menutup kegiatan malam hari ini dengan doa, izinkan saya atas nama TK Tunas Harapan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Eli selaku narasumber, dan juga Ibu Eli ini Bapak Ibu adalah pelatih ahli yang dikirim dari Direktorat ya Kemendikbudristek untuk mendampingi TK Tunas Harapan sebagai sekolah penggerak selama 3 tahun ya, sudah berjalan baru satu semester ya Ibu. Ya, Ibu Eli ini akan menjadi teman seperjalanan kami dalam waktu 3 tahun ke depan ya. Jadi nanti tentunya Ibu Eli ini adalah sudah menjadi bagian dari keluarga TK Tunas Harapan ya. Ya, bersyukur, saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya dipertemukan dengan Ibu Eli ya, dipertemukan dengan Bu Eli sehingga semakin dibantu untuk melihat apa sih yang bisa ditingkatkan lagi di sekolah TK Tunas Harapan. Dan kita semua ya, tidak hanya guru, saya pribadi juga orang tua dan khususnya anak-anak, mereka yang menerima ya dari perubahan yang sedang terjadi saat ini. Anak-anak lah yang menerima manfaatnya, dan saya sangat yakin, saya percaya bahwa angkatan 1 dari PSP ini dan anak-anak yang sedang belajar saat ini di TK Tunas Harapan, mereka memiliki masa depan yang cemerlang ya. Mereka menjadi anak-anak yang dipersiapkan menjadi generasi yang luar biasa, yang tangguh, mandiri, cerdas, kreatif, dan mereka berguna ya bagi bangsa kita dan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya, baik
Terima kasih Bu Eli, juga terima kasih Bu Nengah, pengawas kita yang dengan setia selalu mendampingi Sekolah Tunas Harapan. Dan juga Papa, Mama, semuanya. Saya bersyukur ya, kita punya murid 31 Bu Eli, tapi malam hari ini banyak sekali yang hadir. Ya, jadi saya senang semua orang tua bisa datang, bisa mendengar langsung, dan bahkan bisa merespon ya dengan luar biasa. Tadi di awal-awal tuh sangat cair suasananya, kemudian sangat interaktif. Ya, kita belajar banyak hal malam hari ini. Biasa kalau seminar tuh Bu, detik-detik akhir orang Jawa bilang merotoli Bu, banyak yang hilang. Tapi ini saya lihat konsistensi luar biasa. Memang jumlah tidak banyak, dari awal masuk sekitar 30-an. Tapi tetap bertahan dengan jumlah ini sampai akhir. Ini sebuah prestasi yang luar biasa buat Bapak Mama. Yuk kasih aplaus dulu ya buat Bapak Mama. Luar biasa. Terima kasih juga untuk komunitas praktisi, orang tua dan guru. Bapak Daniel, Mama Samuel, Mama Adisti, aduh luar biasa sekali ya, baru terbentuk langsung programnya ya. Ini silahkan dilanjutkan terus untuk masa baktinya dan memberkati banyak orang tua murid juga yang lainnya. Baik, mari saya izin untuk menutup kegiatan malam hari ini dengan doa, dan saya juga mohon izin doa akan disampaikan dalam kepercayaan agama Kristen, yang lainnya silahkan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa, begitu baik bagi kami. Malam hari ini pun Engkau memberikan hamba-Mu Ibu Eli ada bersama-sama dengan kami untuk memperlengkapi, membekali para orang tua murid Tuhan. Kami percaya apa yang sudah disampaikan, ini semua menjadi bekal yang baik bagi kami, memperkaya kami semua, dan kami bisa membimbing, mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan percayakan sesuai dengan bakat, sesuai dengan talenta, sesuai dengan desain ilahi yang sudah Tuhan berikan pada masing-masing anak-anak. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, dan kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau tetap senantiasa memberkati, melindungi, menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erli. Terima Silakan kasih Mama Bapak semuanya. Sampai jumpa Mama. Oh ya, boleh boleh. Foto bersama. Ya, Foto izin bersama dulu ya. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Yuk. Kita foto bersama ya. Senyum. Oke. Ya, hanya 2 layer aja. Jadi kita senyum semua. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu Eli. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak Ibu, sama-sama. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin ya untuk end meeting malam hari ini. Terima Oke, kasih siap, semuanya. Ibu. Sampai Selamat jumpa. istirahat. Oke. Tetap sehat. Tuhan berkati.